Produk yang kita bahas tadi adalah produk untuk menurunkan kolesterol, yaitu Cool Balance. Berikutnya yang akan saya perkenalkan adalah Tasli Omega 3, yang juga berfungsi dalam menurunkan kolesterol. Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apakah itu omega 3? Di tubuh kita terdapat dua jenis asam lemak khusus, yaitu omega 3 dan omega 6. Hal yang khas dari dua jenis asam lemak ini adalah tubuh kita tidak mampu memproduksinya sendiri dan harus didapat dari luar. Selain itu, dua asam lemak ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap tubuh, sehingga kita tidak boleh mengalami defisiensi asam lemak ini. Jika demikian halnya, lalu dari manakah sumber omega 3 dan omega 6 ini? Omega 3 pada umumnya banyak terdapat pada ikan dan singa laut, sedangkan omega 6 banyak didapat dari minyak sayur, seperti minyak kacang dan juga banyak terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu, jika kita rutin mengkonsumsi sayur dan buah, maka tubuh kita tidak akan mengalami kekurangan omega 6. Sebaliknya, dikarenakan sumbernya, tubuh kita mudah mengalami kekurangan omega 3. Jika tubuh kita mengalami kekurangan omega 3, masalah apa yang akan timbul? Untuk orang dewasa akan mudah menyebabkan kegemukan, kolesterol tinggi dan pengerasan pembuluh darah. Untuk anak-anak yang kekurangan omega 3, pertumbuhan tubuhnya akan menjadi lamban dan mempengaruhi pertumbuhan otak dan sistem saraf juga menjadi lamban. Kandungan apa yang dimiliki oleh Tasli Omega 3? Jawabannya adalah DHA, EPA, DPA, dan vitamin E. Kita semua mengetahui bahwa DHA adalah unsur yang mudah ditemukan dalam produk makanan anak-anak. Oleh karena itu, DHA juga dikenal sebagai emas untuk saraf. DHA dapat meningkatkan fungsi saraf dan membantu pertumbuhan sistem saraf, sehingga sangat bagus buat perkembangan sistem saraf pada anak-anak. EPA merupakan salah satu unsur dalam menurunkan kolesterol. EPA dapat masuk ke dalam darah, dapat mengubah asam lemak jenuh menjadi asam lemak tidak jenuh. Berikutnya adalah unsur DPA. DPA ini terdapat dalam ASI dan minyak singa laut dan tidak ditemukan dalam minyak ikan. DPA berfungsi dalam meningkatkan fungsi antibodi dan fungsinya dalam menurunkan kolesterol adalah 10-20 kali lebih kuat dibandingkan EPA. Vitamin E juga merupakan salah satu unsur antioksidan yang berfungsi dalam mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah dan terbentuknya plak. Berikut ini mari kita lihat apa perbedaan omega 3 dalam minyak singa laut dengan omega 3 dalam minyak ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa produk omega 3 di pasaran sangat banyak, dan bagaimana kita memilih yang terbaik. Pertama-tama mari kita lihat dulu perbedaan minyak singa laut dengan minyak ikan. Singa laut merupakan hewan berdarah panas dan ikan merupakan hewan berdarah dingin, sehingga minyak singa laut memiliki struktur kimia asam animo yang hampir sama dengan manusia dan memudahkan penyerapan nutrisinya oleh tubuh manusia. Sedangkan minyak ikan memiliki struktur kimia yang berbeda, sehingga penyerapan nutrisi oleh tubuh manusia tidaklah sebaik dalam minyak singa laut. Kedua adalah dari mana sumber omega 3 dalam singa laut dan ikan. Omega 3 dalam minyak singa laut langsung diambil dari sumber minyak singa laut, dan hasil ekstrasinya lebih mudah dan lebih murni. Sedangkan minyak ikan biasanya diambil dari tulang dan organ dalam ikan, sehingga mudah didapati bahan-bahan tidak berguna dalam hasil ekstrasinya. Ketiga adalah unsur DPA. DPA hanya terdapat dalam minyak singa laut,
dan tidak didapati dalam minyak ikan. Fungsinya adalah untuk meningkatkan antibodi dan 10-20 kali lebih kuat dari EPA dalam menurunkan kolesterol. Dikarenakan sumber minyak singa laut adalah diekstrak langsung dari minyaknya dan minyak ikan diambil dari tulang dan organ dalam, sehingga memungkinkan kemurnian dari minyak ikan menjadi berkurang. Maka dari itu penyerapan minyak singa laut dalam tubuh manusia lebih baik dibanding minyak ikan. Fungsi utamanya adalah menurunkan kolesterol, mencegah timbulnya penyakit jantung koroner, meelastiskan kembali pembuluh darah, dan meningkatkan antibodi. Lalu ada yang akan bertanya, jika omega-3 juga bisa berfungsi dalam menurunkan kolesterol, sama halnya dengan Cool Balance, produk manakah yang harus lebih saya utamakan dalam menurunkan kolesterol? Yang pasti, fungsi Cool Balance dalam menurunkan kolesterol adalah jauh lebih baik dari omega-3, karena cara kerjanya adalah melalui 3 proses, mencegah organ liver memproduksi kolesterol berlebih, mengganggu penyerapan lemak dalam usus, dan mengubah kolesterol tidak baik menjadi kolesterol baik dalam darah. Sementara itu, omega-3 hanya memiliki fungsi mengubah kolesterol tidak baik menjadi kolesterol baik, sehingga fungsinya dalam menurunkan kolesterol adalah tidak semaksimal Cool Balance. Namun, omega-3 memiliki kelebihan tersendiri. Omega-3 memiliki unsur DHA yang berfungsi memperbaiki fungsi daya ingat, membantu perkembangan otak, dan pada saat bersamaan, omega-3 juga berfungsi meningkatkan antibodi tubuh dan meelastiskan pembuluh darah. Selain itu, omega-3 boleh digunakan oleh semua batas usia, mulai dari anak-anak, wanita hamil dan menyusui, sampai dengan orang tua. Dosis pemakaian yang dianjurkan adalah 1-2 kapsul per hari sesuai keperluan, sehari 1-2 kali. Omega-3 bisa digunakan tanpa mengenal batas usia. Untuk orang yang tubuhnya lemah atau memiliki masalah kolesterol yang tidak begitu tinggi, omega-3 adalah pilihan yang paling tepat. Lain halnya jika seseorang telah memiliki kadar kolesterol yang terlalu tinggi, maka produk Cool Balance lebih disarankan daripada omega-3.